Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Edukasi. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang sangat berjasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Beliau dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang cukup modern dan progresif, yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah konsep trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun kemauan, dan dari belakang memberikan dorongan. Konsep ini menekankan pentingnya peran guru sebagai pemimpin, pembimbing, dan motivator dalam proses pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya juga cukup penting adalah konsep pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Konsep ini berarti bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Pemikiran ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berikut adalah beberapa refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh melalui pembelajaran kali ini. Saya menjadi lebih memahami terkait pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran, termasuk menyadari pentingnya bahwasanya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik itu adalah hal yang cukup penting. Selain itu, saya juga berusaha menjadi guru yang lebih baik dengan memberikan contoh yang baik pula bagi peserta didik saya. Dan yang lainnya adalah bahwasanya tuntutan untuk menjadi lebih kreatif dalam penyusunan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan pada peserta didik agar peserta didik dapat berpartisipasi dengan lebih aktif. Selain itu, berikut adalah cerita dari proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret dengan sesuai konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah yang saya miliki. Suatu hari, pada sewaktu-waktu ketika saya mengajar materi IPA di kelas 7, saya memulai pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan mengenal dengan beberapa hal yang berkaitan dengan budaya Jawa. Tentu saja peserta didik sangat antusias dalam berdiskusi. Mereka berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai budaya Jawa. Walaupun mungkin pembelajaran bahasa Jawa dengan pembelajaran IPA dirasa tidak ada kecocokan, namun apabila hal ini cukup untuk merangsang peserta didik untuk dapat menjadi lebih aktif, maka hal tersebut saya lakukan. Selain itu, saya juga memberikan tugas pada peserta didik yang berkaitan dengan materi IPA yang saya bawakan. Dan pada akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja mereka terkait pembelajaran IPA sekaligus sedikit tentang budaya-budaya Jawa yang ada. Dalam hal ini, peserta didik menjadi lebih percaya diri ketika mempresentasikan karya mereka, hasil kerja mereka bersama-sama dengan kelompoknya. Tentu saja, saya sangat bangga dengan hal ini karena karya-karya mereka sangat indah dan cukup inovatif. Proses pembelajaran dan suasana kelas ini tentu saja mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret. Pembelajaran yang diawali dengan diskusi melibatkan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwasannya pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik juga diberikan tugas yang kreatif dan bermakna. Hal ini menunjukkan bahwasannya pembelajaran juga harus menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Saya tentu saja berharap bahwa proses pembelajaran dan suasana kelas yang seperti ini dapat saya terapkan di sekolah dan kelas saya seterusnya. Saya percaya bahwa dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, saya dapat menjadi guru yang lebih baik dan membantu peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berjiwa sosial. Mungkin sekian saja pengalaman yang dapat saya bagikan. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.